Belum, PPT-nya belum, Mas. Ayo mulai. PPT-nya belum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. How are you today? I'm fine. How about you? What you miss? Okay, I'm fine, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa dapat berjalan dengan lancar. Untuk ketua kelas mohon dipimpin. Siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Udah pada sarapan? Sudah. Belum? Kenapa nggak sarapan dulu? Nggak sempat. Lain kali sarapan ya. Oke. Ada yang tahu hari ini kita akan membahas mengenai apa? Belum ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai asking and giving opinion. Ada yang tahu apa itu asking and giving opinion? Belum. Oke. Asking and giving opinion adalah, asking itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah meminta. Kalau dalam asking meminta, kalau giving itu memberi, kalau opinion ada yang tahu apa? Pendapat. Jadi meminta atau memberi pendapat ya. Nah, asking opinion itu biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika Miss menanyakan bagaimana sih bahasa Inggris menurut kalian gitu. Itu adalah sebuah tindakan memberi dan meminta pendapat ya. Untuk asking dan giving opinion itu dibagi menjadi dua, yaitu formal dan informal. Asking opinion formal itu diberikan kepada orang yang lebih tua dari kita, lebih tinggi jabatannya dari kita. Contohnya untuk bapak dosen atau untuk mungkin bos kita kalau udah ada pekerjaan gitu. Nah, untuk kata-katanya yaitu bisa dilihat di PPT, yaitu asking for opinions, yaitu dengan ada what you give me your opinion on, yang artinya maukah Anda memberi pendapat Anda tentang. Yang kedua yaitu ada what is your opinion about, yang artinya apa pendapatmu tentang. Dan yang ketiga yaitu ada what's your view on, yang artinya apa pandanganmu tentang. Yang terakhir ada please give your opinion, yang artinya tolong berikan pendapatmu. Oke, repeat after me. What you give me your opinion on? Would you give me your opinion on? Maukah Anda memberi pendapat Anda tentang? Maukah Anda memberi pendapat Anda tentang? Yang kedua yaitu ada what is your opinion about? What is your opinion about? Apa pendapatmu tentang? Apa pendapatmu tentang? Dan yang ketiga ada what's your view on? What's your view on? Apa pandanganmu tentang? Apa pandanganmu tentang? Dan yang terakhir ada please give your opinion. Please give your opinion. Tolong berikan pendapatmu. Tolong berikan pendapat. Nah, itu adalah contoh-contoh apa tadi? Asking for opinion yang formal ya. Dan ada asking for opinion yang informal. Kalau informal itu yang bahasanya biasa saja atau santai. Contohnya buat teman, buat keluarga, atau buat orang yang biasa kita kenal. Kata-katanya yaitu ada di PPT. Yang pertama ada what do you think about, yang artinya apa yang Anda pikirkan.
Dan yang kedua ada what's your opinion on? Apa pendapatmu tentang? Yang ketiga ada how do you feel about? Yang artinya bagaimana perasaanmu tentang? Dan yang ketiga ada any comment about? Yang artinya ada komentar tentang. Dan yang terakhir ada what about. Oke. Repeat after me. What do you think about? What do you think about? What's your opinion on? What's your opinion on? How do you feel about? How do you feel about? Any comment about? Any comment about? Dan yang terakhir ada what's about. What's about? Oke, itu mengenai asking for opinion. Tadi dibagi menjadi dua ya, ada yang formal dan informal. Ya. Selanjutnya yaitu yang giving opinion. Ya, giving opinion tadi apa? Memberi pendapat. Oke, giving opinion sama seperti asking opinion, dibagi menjadi dua lagi. Yaitu ada yang formal juga, ada yang informal juga. Ya, untuk kata-katanya di PPT yaitu may I make a comment on that, and in my point of view, my opinion about, ada feel that result, and so on. Oke. Bisa dilihat di PPT ya, nanti dibaca sendiri ya, karena banyak. Untuk selanjutnya ada giving for opinion secara informal. Ada yang mau membaca? Mbak Lutfi, apa aja coba? As for me, from my point of view, Ya. I think that in Yeah. my opinion, terus I believe, as far as I know, I reckon that, Well, I think. Oke, tepuk tangan buat Mbak Lutfi ya. Oke. Udah paham apa udah ngerti apa itu asking opinion and giving opinion? yes, Miss. Diulangi ya. Asking itu apa? Ya. Terus kalau giving? Memberi. Opinion? Pendapat. Jadi asking and giving opinion yaitu meminta dan memberi pendapat. Ya, dibagi menjadi berapa tadi masing-masing? Dua. Nah, yaitu formal dan informal. Ya, pinter ya. Contohnya tadi apa? Ada yang mau kasih contoh? Ya, gimana? My opinion, Ya. terus in my point of view. Ya. Tepuk tangan buat Mbak Adel. Baik, ya. Ini ada contoh dialog yang sudah disediakan Miss di PPT. Dialog antara Tasya dan Putri. Ada yang mau membacakan? Mbak Berlian, Diana sama Mbak Lisa, coba. Hi, can I ask you something? Of course, what is it? I need your opinion of my painting. Do you think it's good enough? Well, I think your painting is beautiful. Did you find this all by yourself? Udah? Udah. Ya, tepuk tangan buat Mbak Berlian sama Mbak Lisa. Udah berani ya. Ya, tadi kan sebenarnya ada video ya, tapi karena ada kendala, mungkin buat besok ya. Ya. Udah paham tadi penjelasan tadi? Sudah. Paham ya? Ya. Kalau udah paham, tinggal apa ya biasanya? Praktek ya. Prakteknya yaitu make a dialogue about asking and giving opinion, prohibition of using HP at school. Ya, kenapa sih membawa HP itu di sekolah dilarang? Apa pendapat kalian tentang itu? Begitu bisa? Bisa. Nanti ditulis dan nanti setelah selesai ada yang maju 2 orang. 1 kelompok 2 orang, berarti jadi 5 kelompok ya? Ya. 10 menit ya waktunya ya.
Udah selesai? Ya. Siapa yang mau maju? Ya, sama siapa Mbak Lutfia? Sama Miska. Ya. Ya. Langsung Miss. Bentar. Have you heard about our school? Have you heard about our school when Sparkle at school? Yeah, hi. What's your opinion about it? Well, in my opinion, that's fine now. Why do you think so? Because smartphone have caused so much distraction in our class, especially during learning time. I agree with you. Oke, pintar. Tepuk tangan buat Mbak Miska sama Mbak Lutfia. Ya, karena Miss harap kalian udah paham dan tadi dikasih tugas juga udah ada yang bisa, ada yang berani maju. Miss harap kalian bisa mempraktekannya ya di luar jam sekolah mungkin, atau bertemu dengan teman atau bertemu dengan dosen kalian. Cara menegurnya ya dengan sopan gitu. Mungkin itu saja dari Miss. Kalau ada salah dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cemuruk kan? Tidur. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Good morning. Okay, how are you today? Good. Okay, I hope all of you doing fine. Okay, before we start our lesson today, let's open our study by reciting Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya let me check your attendance please. Sekarang ada yang nggak berangkat? Berangkat semua? Keren banget kan, excited banget ya belajar dengan Miss gitu. Ya. Oke, anak-anak, sebelum ke materi selanjutnya, di sini Miss akan memberikan sebuah video ya. Kalian simak baik-baik ya. Sebentar, agak sedikit loading ya. Kok nggak ada ya? Duh, mohon maaf ya anak-anak, sebentar. Sebentar ya. Gak bisa ya? Ya dikarenakan nggak bisa, nanti Miss share aja ya di grup kelas kalian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang invitation. Ada yang tahu apa itu invitation? Ya, invitation itu apa? Invitation itu is a request, a solicitation, or an attempt to get another person to join you at a specific event. Jadi kayak gini, kayak permintaan, kayak mengundang gitu ya. Teman kayak orang untuk ikut dalam ikut serta pada specific event, kayak event gitu, acara-acara gitu. Nah, lalu kayak how to invite someone. Jadi gimana caranya kita mengajak atau mengundang someone dengan kata-kata. Kita bisa menggunakan ini di sini ada ya. Lihat ya PPT-nya ya.
Lihat semuanya, di situ ada can you come to? Coba ada yang tahu apa artinya can you come to? Ya, Mbak Adel, coba apa artinya? Dapatkah kamu datang? Itu kalimat undangan bukan? Ya, jadi kita bisa memakai kayak can you come to or could you come to? Ya, seperti yang kedua itu. Lalu kita bisa memakai I'd very much like to come. Jadi saya benar-benar ingin datang gitu. Terus yang terakhir kayak di kalimat yang terakhir itu I'm really happy if you come. Nah, jadi itu contoh dari bagaimana kita invite someone, oke? Nah, lalu kemudian ketika kita diundang sama teman kita, biasanya kita mengiyakan. Kalau nggak mengiyakan, kita ngapain itu? Menolak ya. Jadi ada dua respon ketika kita diundang. Yang pertama kita menerimanya, yang kedua kita menolak. Oke, buat contoh bagaimana Miss cara ketika kita diundang lalu kita menolak menerimanya? Bisa mengatakan kayak gini. Misal nih ada Mbak Winda kan, Mbak Winda itu mau mengundang Mbak Berliana misalkan, would you come to my birthday party? Dia tuh mau ngundang Mbak Berliana buat apa namanya tuh? Datang ke birthday ya, ulang tahunnya. Terus bingung tuh Mbak Winda jawabnya gimana? Bisa menjawab dengan absolutely I can. Apa? Absolutely I can. Oke, all of you repeat after me. Absolutely I can. Absolutely I can. Ada yang tahu artinya apa? Tentu saja. Tentu saja saya bisa. Oke, pintar sekali ya. Artinya tentu saja saya bisa. Ya, kemudian bisa menjawab dengan merespon dengan I would very much. Oke, look at here. I would very much. I would very much. Oke, next kita bisa juga mengacceptnya dengan yes, certainly I will come. Oke, listen carefully. Yes, certainly I will come. Oke, all of you repeat after me. Yes, certainly I will come. Yes, certainly I will come. Ya, itu cara menjawab ketika kita menerima undangan. Nah, ada juga nih yang kedua. Selain menerima kan kita bisa menolak. Nah, cara menolak baik-baik itu kita dengan mengatakan nih seperti yang ada di PowerPoint ya. First, I'm sorry, I can't. Ya, misal gini kayak I'm sorry, I can't. Ada yang tahu apa artinya? Ya, ketika kamu diundang terus kayak kamu nggak bisa kayak I'm sorry, I can't. Ya, aku itu nggak bisa. Bisa juga dengan thank you for asking me, but bla bla bla. Ya, jadi misalkan gini, thank you for asking me, but I have some agenda now. Gitu bisa juga. Sekarang coba repeat after me all of you. Thank you for asking me, but bla bla bla. Thank you for asking me, but Oke. Sekarang coba semuanya buka bukunya yang chapter 28. Ya, dah dibuka semuanya? Sudah. Nah, di sana kan ada di urutan lembar paling atas semuanya. Ada yang mau membacanya? Berani membacanya? Ada? Coba siapa yang berani membaca teks tersebut? Coba. Mbak Miska, coba ini yang paling atas dibaca. Yang keras ya. Udin, let's go. Don't be lazy. Get up and have some exercise outside. Okay, why? Let me put on my shoes. Oke, thank you very much Mbak Miska. Di sana ada teks Udin, let's go out. Don't be lazy. Get up and have some exercise outside. So, okay, wait. Let me put on my shoes. Coba di sana ada kata yang mengundang itu yang mana? Let's. Ya, apa? Let's. Oke, terima kasih Mbak Adel. Ya, betul. Jawabannya adalah let's go out. Lalu ada teks yang kedua. Siapa yang membacanya? Oke, angkat tangannya.
Ya, Mbak Winda. Itu chapter yang paling bawah ya, tolong dibaca. Ya. Benny, leave there for a while and let's go out for some exercise. Okay, wait, let me put in the bag first. Oke, sekarang acukan tangannya siapa yang tahu kata mana, kalimat mana yang menunjukkan invitation? Siapa? Let's go out. Oke, Mbak Winda, ya betul, jawabannya adalah let's go out for some exercise. Ya, mungkin cukup sekian ya materi kita. Nah, untuk jadi invitation itu apa coba anak-anak? Invitation itu ya undangan secara lisan ataupun secara tulisan kepada orang lain. Nah, karena semuanya udah paham, Miss ada exercise, dibuka halaman 29 di sana. Di sana kalian isi teks yang rumpang di sana. Kemudian satu lagi, semuanya make sentence, membuat kalimat yang mengandung invitation, ya. Membuat satu kalimat yang mengandung invitation. Oke? Oke. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. See you next meeting, and lastly I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba berdiri dulu. Positif, Mas. Kerja rana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, guys. Alhamdulillah. How are you? Oke, jadi selamat berjumpa kembali ya. Jadi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu dengan bacaan Bismillah bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya berangkat ya hari ini? Oke, jadi sekarang pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ability and willingness ya. Jadi kemampuan dan kemauan. Mampu dan mau. Oke. Kemarin kan kita ada acara 17-an ya. Ya. Pada ikut lomba apa enggak? Oke, jadi biasanya contoh ya di kelas ya kayak kalian ya. Di kelas di situ ada perlombaan yang namanya lomba apa sih biasanya di kelas ya? Lomba menyanyi misalkan. Lomba menyanyi. Lah kan biasanya kan di kelas kan ada perundingan ya, ada perundingan terlebih dahulu. Siapa ini yang bisa nyanyi ini? Apakah Tirta bisa nyanyi? Nah, kan biasanya kan tanya dulu ya, Tirta bisa nyanyi apa enggak? Nah, terus kemudian Tirta tinggal menjawab mau iya apa? Tidak. Terus tinggal kalau Tirta bisa nyanyi, tinggal nanti Tirta mau apa enggak. Jadi nanti bisanya Tirta
Terus mau enggaknya Tirta nanti kan akan bahas ability dan willingness. Paham ya? Bisa dan mau enggaknya. Paham ya? Oke, jadi kita menggunakan ability itu ada 3 ya. Yang pertama bisa menggunakan can, nomor 2 itu menggunakan could, dan nomor 3 itu menggunakan be able. Ya, jadi can di sini itu artinya sama artinya itu bisa ya, bisa ya, jadi bisa atau jadi. Can, could, terus be able itu artinya bisa. Jadi apa sih perbedaannya antara can dan could? Perbedaannya di sini itu sama-sama artinya bisa tapi memiliki perbedaan. Kalau can itu kita menggunakannya itu dengan secara langsung. Jadi bisanya itu secara langsung. Tapi could itu untuk waktu yang kemarin atau waktu yang lusa. Paham ya? Jadi can itu sekarang, could itu lampau. Itu perbedaannya. Nah, tapi juga kita menggunakan could itu sebagai untuk lebih sopan. Jadi ketika memerintah itu lebih baiknya kita menggunakan could. Jadi lebih sopan. Oke, coba kita baca bareng-bareng ya. Repeat after me ya. Tirukan Pak Guru. Jono can climb a tree. Oke. Siti can cook fried rice. Oke. Penguin can fly. Can you come to my birthday party? Oke, itu yang contohnya can. Kita seperti itu. Jadi dalam menggunakannya, dalam penggunaannya itu seperti tadi ya. Terus yang could. Santi could walk 20 kilometers away. Kurang kompak, sekali lagi. 1, 2, 3. Santi could walk 20 kilometers away. Oke. Nomor 2. Dani could not dance. Dani could not dance. Could you please open the door? Could you please open the door? What could your friend do to me? What could your friend do me? Oke, jadi itu penggunaan kata could. Tadi can dan could itu sama-sama artinya bisa, tapi perbedaannya can itu sekarang, could itu lampau. Tapi juga menggunakan could itu sebagai lebih sopan ya, penggunaan sopan atau kata perintah yang lebih sopan. Oke, selanjutnya itu kita bahas be able ya. Yang tadi kan ada 3 can, could, yang nomor 3 itu be able. Sama pengertian itu sama ya. Artinya itu sama-sama bisa. Oke, kita baca bersama-sama ya. Tirukan Pak Guru. They are able to win the football match. They are able to win the football match. Oke, itu bisa dibaca sendiri ya. Terus ketika tadi kan bisa di sini ya, bisa nanti responnya itu seperti apa? I can, respon di sini itu bisa menolak atau bisa menyetujui ya. Bisa menolak atau bisa menyetujui. Di sini I can, I am able to, yes, no problem. I can't, I am not good at. Oke, kita baca bersama-sama ya. Langsung saja yuk. Yang dari I can dulu. 1, 2, 3. I can. Terus. Yes, no problem. I can. Oke, itu respon bisa atau tidak bisa. Oke, lah terus selanjutnya yang willingness ya, willingness atau kemauan. Jadi
Di sini mau apa enggak? Kan tadi kan Tirta mau apa enggak menjadi penyanyi, seperti itu loh. Ikut lomba nyanyi lah. Di sini kemauan di sini itu disebutnya willingness. Ya, di sini ada dua kata yaitu will dan would. Ya. Sama-sama artinya akan mau. Iya. Tapi begitu juga yang tadi yang can dan could ya. Will itu yang apa? Present atau yang sekarang, sedangkan would itu yang lampau. Tapi untuk would juga bisa digunakan untuk sopan ya, kesopanan. Oke, kita baca bareng-bareng langsung ya. Maaf ini tulisannya agak error. Oke ya bareng-bareng langsung ya. Masih jelas kan ya? Oke yuk bareng-bareng yang untuk yang ini yang sebelah kiri. Yuk 1, 2, 3. Birthday. Oke nomor 2. Would there. Oke langsung ya. Untuk respon langsung kelamaan. Oke. Respon di sini kemauan dan ketidakmauan. Oke yang pertama. Yes. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Oke. Nah, ini contoh dalam sebuah interaksi atau apa? Percakapan ya. Di sini ada Zaid dan Aisyah ya. Pak Guru bacakan ya. Zaid, di sini Aisyah, can you help me? What can I do for you? Terus, I cannot do much homework. It's difficult. Don't worry, I will help you. I can do it. Thanks Aisyah, you are welcome. Di sini coba ada kata atau menunjukkan willingness dan ability apa enggak? Ya. Yang mana? Oke, terus? Ya, oke, itu contohnya ya. Terus baca ya. Silakan dibaca 2 menit. Oke, langsung ya. Jadi untuk latihan ini di sini ada 2 kalimat rimpang. Yang pertama itu Delia, nomor 2 itu Randy. Yang Delia isinya apa ya? I could apa can? Could. Terus nomor 2, but Randy? Can. Oke. Jadi untuk seperti saja pertemuan hari ini kita cukupkan ya. Dan untuk PR-nya kalian buat percakapan yang seperti tadi. Oke ya, percakapan yang mengundang, yang mencakup ability dan willingness. Oke, dikumpulkan pertemuan besok. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa kembali dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini error ya tulisannya. Gue bisa diatur kok.
Gak ada satu lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning. Oke, sebelum kita pelajaran dimulai ya, silakan untuk ketua kelas Mas Syamsul, silakan untuk memimpin berdoa ya. Silakan. Siap gerak. Tak mulai. Tak selesai. Oke, hari ini kita bertemu kembali ya dengan Ibu Guru, yaitu Bu Guru Berlian, dengan materi itu materi tentang notice. Ya, sebelum Ibu mulai materi pada hari ini, Ibu cek kehadiran dulu ya. Ada yang berangkat nggak? Paling Mbak Alfa ya, tadi sudah izin ke Ibu. Ibu harap kalian itu tetap selalu menjaga kesehatan ya. Dan selalu menjaga lingkungan sekitar ya, karena bagaimanapun alam itu timbal baliknya dengan kita. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan menampilkan beberapa poster ya. Silakan dilihat dulu, silakan diamati. Untuk yang pertama itu ada yang tahu tentang apa? Itu nggak boleh pegang HP. Ya. Gak boleh mengaktifkan HP. Terus yang kedua, Selalu menutup pintu. ya, jadi biasanya itu kan kalian ketika di rumah itu buka pintu tapi tanpa menutupnya. Bisa jadi kan biasanya ada maling ataupun hal-hal yang memang tidak mengenakan ya. Selanjutnya ada apa lagi? Itu harus lapor dulu kalau ada tamu. Ya. Tamu wajib lapor. Ya, intinya ketika kalian misal ya sedang bersilaturahmi ke rumah teman kalian, ya kalian ketika memang kalian nginep begitu, ya setidaknya kalian harus lapor kepada PRT gitu ya. Oke. Selanjutnya, kemarin kan Ibu Guru sebelum pelajaran hari ini dimulai kan Ibu sudah memberitahu ke kalian ya bahwa hari ini itu ada materi tentang notice. Kan kemarin kalian sudah Ibu kasih tahu supaya belajar terlebih dahulu di rumah. Ada yang bisa itu notice itu apa? Notice is written announcement in a place where anyone can read it. Ya, ada yang tahu bahasa Indonesianya gimana? Oke, Ibu kasih tahu ya. Jadi notice itu sebuah peringatan yang ditulis di mana biasanya itu berada di tempat-tempat publik atau siapapun itu bisa melihatnya begitu ya. Oke, lanjut. Jadi selain kita belajar notice tentang bukan hanya sekedar poster, tapi kita juga bisa mengetahui tentang fungsi sosialnya itu bagaimana. Jadi fungsi sosialnya itu ada tujuan peringatan atau notice dibuat itu. Yang pertama, to give an instruction. Apa yang ada yang tahu? Untuk memberi Iya, betul. Terus yang kedua itu to give direction. Apa? Arahan, ya. Terus kemudian ada to ask people to, yaitu untuk meminta orang melakukan sesuatu. Kemudian juga ada to advise or to suggest or to recommend people to, yaitu untuk merekomendasikan ya kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada to remind someone to, yaitu untuk memberi peringatan, to warn, dan juga memberi kayak kewaspadaan. Kemudian ada to ban or forbid or prohibit someone to, yaitu untuk memberi pelarangan ya. Oke. Selanjutnya ada struktur umumnya atau generic structure, yaitu yang pertama ada attention getter, kemudian ada information, kemudian ada closure. Jadi yang pertama itu attention getter. Jadi itu peringatan untuk bersama. Biasanya kan poster-poster itu tuh ada di tempat-tempat umum. Jadi peringatan untuk bersama ya. Kemudian yang kedua itu ada informasi. Jadi fungsi umum struktur umum dari notice tersebut itu untuk memberikan informasi. Kemudian ada closure juga, yaitu penutup.
Biasanya kan kayak ketika kalian sedang berada di suatu tempat kan biasanya ada pemberitahuan dulu, kemudian di penutupnya itu ada kayak suatu peringatan begitu ya. Kemudian ada characteristic of notice, yaitu yang pertama short text. Biasanya itu karakteristik sebuah teks notice itu ya, yang pertama itu pesannya singkat. Jadi memang hanya biar kalian itu langsung mudah memahami begitu ya. Kemudian ada easy to understand, yaitu mudah untuk dipahami. Kemudian ada written in capital font, yaitu ditulis menggunakan huruf kapital. Kemudian mostly use image or picture, yaitu hampir semuanya itu menggunakan gambar. Oke, lanjut ya. Kemudian language feature-nya itu yang pertama using imperative mood. Imperative mood itu kayak jadi suatu peringatan itu harus membuahkan kayak buat feel-nya begitu ya. Kemudian ada using declarative reference, yaitu deklaratif, yaitu kayak sebuah peringatan ya, peringatan yang berupa deklarasi begitu. Oke. Kemudian ada kinds of notice atau jenis-jenis notice. Yang pertama itu common. Ada yang tahu artinya common itu apa? Ya, perintah. Di situ ada contohnya ya. Keep our school clean. Ada yang tahu artinya apa? Ya, menjaga kebersihan sekolah. Kemudian ada prohibition, yaitu berupa apa? Ya, larangan, yaitu no smoking, dilarang merokok. Kemudian ada caution. Ada yang tahu caution artinya apa? Yaitu kewaspadaan ya. Di situ kan ada hati-hati bahwa lantai licin. Ya. Kemudian ada warning. Warning, ada yang tahu artinya apa? Warning itu artinya peringatan. Di situ tuh biasanya kalian menemui warning tersebut itu ketika kalian memang berada di tegangan listrik yang tinggi ya. Kemudian yang terakhir itu ada information. Biasanya kalian menemukan rest area itu ada di mana biasanya teman-temannya? Tol ya, ataupun di jalanan. Supaya itu tuh artinya biar kalian itu ada tempat istirahat begitu ya. Biasanya kan orang-orang ketika memang mengadakan perjalanan itu capek ya. Oke. Sampai saat ini ada yang ditanyakan? Belum. Oke, belum ya. Oke. Kita latihan ya. Ya, silakan diskusikan bersama teman-teman kalian. Sudah ada contohnya ya. Nanti silakan ini sebangku Mbak Lutfi sama Mbak Winda. Ya, Bu. Terus Mbak Miska sama Mbak Putri. Terus sampai seterusnya. Oke. Ibu kasih waktu 2 menit ya buat kalian mengerjakan. Oke, sudah ya. Silakan kelompok yang terakhir, Mas Syamsul sama Mbak Yafi. Yang pertama itu the purpose of the notice. Tujuan dari notice yang pertama untuk apa? Atau bisa digantikan oleh Mbak Adel dulu ya, Mbak Adel. Itu untuk sebagai peringatan karena area tertentu itu berbahaya menyebabkan. Ya, kemudian the notice for notice itu ditujukan untuk siapa? Untuk orang yang berada di ruang tertutup. Oke, kemudian where do you usually see this sign? Yaitu di manakah kalian biasanya melihat rambu-rambu tersebut? Misalnya di tempat belajar mengajar kayak sekolah, kampus, terus pelayanan kesehatan, arena anak, tempat ibadah dan lain sebagainya. Ya, betul sekali, tepuk tangan buat Mbak Adel. Ya. Jadi no smoking itu biasanya ya berada di tempat-tempat umum ya. Kayak misal kalian di SPBU itu dilarang merokok ya karena nanti bakal menimbulkan kebakaran. Kemudian ya rumah sakit, betul. Ya, yang nomor 2 itu silakan Mbak Biska. Atau ada yang lain mau maju, berani? Berani mengungkapkan? Ya, gimana Mas Tirta? Tujuannya agar harus cuci tangan sebelum melakukan aktivitas. Ya. Ini. Ya, betul. Kemudian untuk siapa? Nah, biasanya untuk semua orang, terutama salah seorang akan menuju ke suatu tempat tuh dan biasanya berada di tempat publik.
Iya, terutama ketika pas waktu pandemi ya, kita itu disuruh untuk sering-sering mencuci tangan karena biar terhindar dari virus. Ya, yang terakhir siapa? Ada yang berani? Ya, Mbak Lutfi mungkin. Oh, nggak bisa, Mbak Lisa. Oh, Mbak Adel mau. Ya. Menjaga kebersihan untuknya orang yang ada di dapur. Ya. Tempatnya di dapur. Ya, betul sekali. Tepuk tangan lagi buat Mbak Adel. Ya. Oke. Selanjutnya itu latihan ya. Latihan membaca. Jadi sebelum kalian praktik, Ibu kasih tahu ya, ada beberapa memang kata yang belum kalian tahu. Oke, di sini ada ya. The deers. Ada yang tahu the deers artinya apa? Rusa. Ya, betul. The deers itu artinya rusa. Kemudian ada lagi, silakan ya nanti digaris bawahi bagi kata-kata yang belum kalian tahu. Di situ juga ada tuh fawns. Itu artinya anak-anak rusa. Ya, jadi fawns itu artinya anak-anak rusa. Kemudian ini closer. Ada yang tahu closer itu apa? Lebih dekat. Oke, ya silahkan Mbak Adel sama Mas Tirta bisa maju membacakan. Hey, look at the deers over there. Wow, there are a lot of deer there. There are some farms too. Let's go over to deers to have a closer look. I don't think we can get close to the deer. Why? There is a prohibition written on the fence. Don't go near the I deer. didn't read it earlier, but we can only see it from here. Okay then. Oke, terima kasih Mbak Adel sama Mas Tirta. Ya, tepuk tangan lagi. Oke, mungkin cukup ya. Sebelum Ibu tutup, sebelumnya karena kalian itu sudah hebat semua, Ibu punya tepuk salut ya. Ya, tepuk salut ya. Silakan kalian memperhatikan juga. Jadi begini, tepuk salut, jempol, jempol, salut, gitu ya. Oke, yuk bareng-bareng. Yuk, tepuk salut, jempol, salut. Ya, tepuk tangan. Oke. Ya, mungkin cukup sekian materi dari Ibu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning. How are you today? Alhamdulillah. Okay, before we start our learning today, silakan ketua kelas bisa menyiapkan doa terlebih dahulu. Ya. Oke, cek kehadiran dulu ya. Di sini ada yang belum, ada yang nggak berangkat? Oke, alhamdulillah berangkat berarti. Oke, di sini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang apa ya?
Ya, asking and giving attention. Oke, langsung saja. Nah, bisa dilihat gambarnya yang ada di PowerPoint? Bisa. Oke. Anyone knows tentang gambar yang di PowerPoint? Ada yang tahu? Ada. Oke, Mbak Adel, apa ya? Itu ada ibu guru meminta perhatian saat mau menjelaskan. Oke, ya betul sekali, tepuk tangan. Ya, jadi gambar yang ada di PowerPoint itu ada seorang guru yang sedang meminta perhatian kepada muridnya. Itulah yang dinamakan pay attention. Nah, di situ ada murid, kan gurunya beri instruksi tuh, pay attention please gitu kan. Nah, terus si muridnya itu merespon, yes ma'am. Nah, yes ma'am itu yang dinamakan dengan responnya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada expression of asking for attention and expression of giving attention. Nah, contoh yang pertama itu ada attention please, terus kemudian responnya ada yes sure or yes ma'am gitu kan. Nah, repeat after me ya. Oke? Oke. Yang pertama ada attention please. Attention please. Terus excuse me. Excuse me. Terus may I have your attention please? May I have your attention please? Can I have your attention please? Can I have your attention please? Listen to me. Listen to me. Sorry to trouble you. Sorry to trouble you. Sorry to bother you. Sorry to bother you. Look. Look. Look here. Look here. Hey. Hey. Nah, itu biasanya contoh-contoh yang digunakan ketika seseorang melakukan expression of asking for attention. Nah, terus di sebelahnya itu ada expression of giving attention. Yang pertama ada yes sir. Yes sir. Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. Okay. I see. I see. I see. Tell me about it. I see. Tell me about it. Really? Really? Alright. Alright. Yes please. Yes please. Nah, jadi ketika seseorang meminta perhatian, mesti kan lawannya mesti akan memberikan responnya. Nah, kalau semisal kalian nanti di jalan ketemu sama teman-teman, atau semisal nanti di kelas ada ibu guru atau teman kalian meminta perhatian, nah bisa digunakan contoh kalimat yang ada di tabel itu ya. Nah, di sini saya ada contoh dialog ya. Ada yang mau membacakan? Oke, Mbak Lutfi sama? Oke, sama Adel. Silahkan. Don't be noisy. Attention please. Yes ma'am. Okay, okay. Next week we will do mid-examination. What? Listen to me. Yes ma'am. The material that should be learned is from chapter 1 until chapter 4. Don't forget to write your vocabularies with exercise. Yes ma'am. Okay, that's all for today. Good luck. Ya, oke. Di sini langsung saja. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan nggak? Ada yang masih bingung? Belum ya. Oke, jelas ya. Alhamdulillah kalau jelas. Nah, untuk latihan, silahkan kalian membuat dialog sesuai dengan pasangannya. Jadi nanti kalian silahkan milih kelompok masing-masing, atau enggak silahkan satu bangku ya. Satu bangku kan berdua. Nah, kalian make dialog tentang asking and giving attention. 2 menit ya. Ya, silahkan dari sekarang. Oke, udah selesai semua? Sudah. Ada yang mau menampilkan dialognya nggak? Mbak Putri, pasangannya? Tirta. Oke, Mas Tirta, silakan maju. Yang lain mendengarkan ya. Siap, Oke, Miss. Excuse me, Yes? do you know which bus I should take? I want to go to a bookstore. Oh, I
I'll go to the same place. We can take the same bus. I see. Thank you. No problem. Oh, look, over there. That's the bus. Let me walk. Yes. Okay. Oke, tepuk tangan. Ya. Oke. Berarti di sini kalian udah pada bisa ya bikin dialog ya. Nah, nanti jangan lupa diimplikasikan ketika kalian bertemu dengan teman ataupun siapa yang ada di sekitar buat memancing kalian bisa ngomong gitu. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian baca materi yang ada di buku ya, biar kalian makin paham. Terus untuk pertemuan ke depan silakan kalian pelajari juga tentang materi greeting card ya teman-teman. Nah, oke. Sampai sini ada yang perlu ditanya lagi nggak? Belum. Udah ya? Udah ya? Ya, oke. Tadi kita review ya dari awal. Tadi kita habis belajar tentang apa aja? Oke, asking and giving attention. Ada yang bisa nyebutin nggak contoh dari asking attention? Saya. Ya. Oke, ada yang lain? Listen to me. Oke, listen to me terus? Look at me. Ya, look at me, look here gitu ya. Nah, terus ada responnya yaitu giving attention. Ada yang tahu? Saya miss. Apa? Oke. Oh, oke. Terus? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ya, yes, ma'am lagi ya, oke. Udah ya, udah tahu semua berarti ya? Ya, oke. Kalau udah tahu semua, berarti kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Yes, welcome. Next, cuy. Ibu sih, yang tangan dia. Alright, good morning everyone. Good morning, sir. Okay, before we open this class, let's open this class by say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let me check your attendance, guys. Okay, hari ini nggak ada yang absen? Alhamdulillah. Oke, hari ini ketemu lagi sama Mr. Tirta. Melanjutkan yang kemarin ya, kita belajar tentang naratif teks. Oke, anak-anak lihat ke proyektor coba. Nah, pay attention to the text below. Oke, we have a story about a rainbow. Oke, I will ask you guys to read the text. Oke, mungkin ada yang mau sukarelawan buat baca. Saya tunjuk aja ya, Pak Guru tunjuk aja ya. Ya, Pak. Oke, coba Mbak Lutfia baca yang paragraf pertama. Okay, the story of rain. Ya. A very long time ago, there was a nice farmer named John. He married a beautiful woman and both of them had a beautiful baby boy. Ya, oke, tepuk tangan semuanya. Oke, berikutnya coba Mbak Lisa baca yang paragraf kedua. But one day, the wife and son of the farmer got sick. Then the wife wore her wings and then flew with the son next to her, leaving the farmer alone and her brother. Oke, nice. Berikutnya Mbak Miska coba baca paragraf yang ketiga. The gods didn't want to see
climb the sky and then see his wife and son again. Oke, pinter. Oke, berikutnya Pak Guru mau tanya. There's one question over there. What does the story tell us about? Oke, anyone please? Oke, Mbak Del. The story tells us about the separation atau perpisahan sang petani atau farmer yang bernama John with his wife and his son. Oke, pinter. Tepuk tangan dong semuanya. Buat Mbak Del. Oke, ada yang mau lagi nggak? Ada yang mau coba jawab lagi? Ya, Mbak Putri. The story tells us about making rainbow bridge atau jembatan tani, hadiah dari para petani, hadiah dari dewa kepada petani yang ingin melihat istri dan anaknya. Oke, pinter. Tepuk tangan dong juga buat Mbak Putri. Oke, itu adalah contoh dari teks naratif. Oke, berikutnya. Oke, terus apa sih content of the text atau isi dari teks naratif itu? The text contains about the story, fiction or non-fiction, tales, folk tales, fables, myths, and epics. And its plot consists of orientation, complication, resolution, and reorientation. Jadi teman-teman, teks naratif itu adalah teks yang mengandung cerita, ya. Cerita yang bisa itu fiksi, non-fiksi atau kenyataan, atau bisa juga legenda seperti fable, ya, mitos dan lain sebagainya. Nah, biasanya susunan dari teks naratif itu adalah apa itu? Orientation, complication, resolution, and reorientation. Oke, next, what is the purpose? Artinya apa teman-teman? Tujuan. Ya, the purpose of this text is to entertain the reader about a story or stories. Ya, jadi intinya tujuannya adalah untuk menghibur pembaca. Next, oke, now we have language features. Ya, jadi language features itu adalah unsur kebahasaan yang ada di teks naratif. Ya, jadi di dalam teks naratif itu yang pertama menggunakan action verb dalam bentuk past tense, ya. Rumus past tense apa aja? Subjek, terus verb 2, pinter, terus ada objek, pinter. Kemudian yang berikutnya, unsur kebahasaan yang berikutnya yaitu menggunakan noun tertentu sebagai kata ganti orang atau pronoun. Nah, contohnya ada di bawah, ya. Bisa I, you, they, we, he, she, it. Itu sebagai subjek, atau sebagai objeknya bisa me, you, them, us, him, her, or it. Nah, kemudian unsur kebahasaan yang berikutnya itu menggunakan adjektif. Adjektif apa itu anak-anak adjektif? Kata sifat, pinter Mbak Lutfia. Nah, yang membentuk noun phrase. Kemudian menggunakan conjunction untuk mengurutkan kejadian-kejadian. Nah, conjunction itu apa? Mbak Putri, conjunction itu apa Mbak Putri? Iya, pintar, kata hubung, ya. Nah, contohnya kata hubungnya di situ ada and, but, or, after, before, and so on. Oke, next slide. We have the structure of text narrative. Oke, yang pertama tadi udah disinggung sedikit ya, anak-anak. Yang pertama ada orientasi, ya. Orientasi itu awalan dari teks naratif. Yang isinya itu pendahuluan, bisa berisi tentang siapa yang ada dalam cerita itu, terus kapan, terus di mana kejadian tersebut dan lain-lain. Terus kemudian struktur yang berikutnya itu ada complication. Nah, complication itu menceritakan awal masalah yang menyebabkan puncak masalah atau yang biasa disebut dengan klimaks, ya. Intinya complication itu kalau ada masalah muncul, yaitu berarti bagian dari complication. Terus berikutnya ada resolution. Nah, resolution ini bagian akhir dari cerita atau puncaknya, ya, puncak masalahnya gitu. Terus ada reorientation. Ya, biasanya ini adalah bagian penutup yang isinya itu adalah amanat, ya. Nah, struktur dalam reorientation ini bisa ada atau bisa tidak, ya, nggak wajib ada. Oke, kalau dilihat di slide pertama, nah, coba paragraf 1 itu apa?
Pinter. Terus paragraf yang kedua, complication. Paragraf yang ketiga, iya, resolution. Pinter. Okay, now Mr. Tirta, I will ask you my students to writing activity class. Oke, Mas Tirta punya. Oke, ini silakan dibagi dulu ya. Kelompokan terdiri dari 3 anggota ya. Berarti ini Mas Huda, Mbak Yafi sama Mbak Haja satu kelompok, kemudian Mbak Putri, Mbak Miska sama Mbak Lutfia satu kelompok, terus Mbak Winda, Mbak Berliana sama Lisa satu kelompok juga. Yo, silahkan, ini bisa ada lembar kosong digunakan ya. Oke, tugasnya adalah silahkan teman-teman itu menulis cerita atau karangan cerita ya yang sesuai dengan tadi unsur kebahasaan sama strukturnya ya. Itu kan masing-masing 3 kelompok tuh ya. Oke, Pak Guru tunggu ya selama berapa ya? 2 menit ya atau 3 menit buat bikin ya, bebas. Oke, kalau udah selesai silahkan kumpulin ya. Silahkan Mbak Lisa kumpulin ke sini. Ya, Mbak Lutfia. Terus Mbak Putri. Ya. Oke, pinter-pinter kerjaannya ya. Oke. Before we close this class, Pak Guru mau merefleksikan kembali ya materi buat hari ini. Tadi kita habis belajar apa, anak-anak? Iya, naratif teks ya. Naratif teks itu isinya tentang apa ya tadi? Orientasi. Iya, orientation. Terus complication dulu. Iya, complication. Terus yang terakhir, iya, resolution. Terus unsur kebahasannya ada apa aja ya? Verbnya menggunakan simple past tense. Pinter. Kemudian menggunakan apa kata hubung itu bahasa Inggrisnya apa? Conjunction. Terus yang berikutnya itu menggunakan kata ganti. Apa tuh kata ganti dalam bahasa Inggris? Pronoun. Iya, pinter. Oke, guys, thanks for your attention in my class. See you next week ya. Semoga tetap semangat untuk belajar ke depannya. Terus besok siap-siap untuk pelajaran lagi. Oke? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betah banget. Oh iya. Tomatku ya, tapi tak belanja tuh ya. Menjero dulu. Copot lah. Udah ya. Aman nggak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good afternoon guys. Good afternoon. Oke, apa kabar nih semuanya nih, teman-teman semua? Baik. Baik ya. Udah siang tapi masih semangat pagi kan? Oke, sekarang kayaknya kita awali dulu pembelajaran kita dengan doa bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah sekarang kita absensi dulu ya. Berangkat semua kan? Berangkat semua. Pinter-pinter nih, rajin-rajin banget nih kelas ini ya. Dan kayaknya kita mau review dulu nih. Kemarin kita udah mempelajari tentang apa? Prosedur teks. Nah, di sini ada yang masih inget nggak? Yang inget
Ayo, ada strukturnya apa aja? Yang ingat langsung maju ditulis di papan tulis yuk. Sama language feature-nya. Yuk. Yuk, ayo. Ya. Nih ya, ditulis kamu language feature-nya. Mbak Winda yang structure-nya. Yang lain ingat juga kan? Nanti jangan-jangan nggak ingat. Yang maju cuma 2. Ingat, tapi ingat. Apa aja? Kalau strukturnya apa aja strukturnya? Goals. Betul. Goals itu apa goals? Tujuan. Terus abis itu material. Terus abis itu yang terakhir? Step itu apa step? Nah, betul. Iya, tuh pinter banget ya. Kalau language feature-nya ada apa aja? Ada? Imperatif itu apa? Seperti apa ya, Bu? Imperatif adalah kalimat perintah. Kalau simple present itu adalah tensesnya ya teman-teman ya. Kalau simple present itu pakainya verb 1 apa verb 2? Verb 1, betul. Kalau yang ketiga itu ada language feature-nya action verb kata Mbak Lisa ya. Action verb itu apa? Adalah kata kerja aksi ya, yang bener-bener real gitu. Jadi memerlukan apa? Perpindahan. Memerlukan moving gitu ya. Terus yang keempat adalah connective sequence. Connective sequence itu adalah kata hubung. Itu misalnya then, after that, gitu-gitu. Terus kalau numbering, contohnya kayak first, second, and so on. Pinter-pinter ya, masih ingat ternyata ini. Alhamdulillah. Nih ya, kan bener tadi strukturnya ada 3. Terus ini contohnya, kemarin kita belajar banana smoothie. How to bikin banana smoothie. Kemarin ada yang udah tahu smoothie itu apa? Pernah minum? Pernah. Smoothie itu apa? Ayo Mbak Lutfi. Lembut-lembut gitu. Lembut-lembut gitu. Oh iya, bedanya sama jus apa? Kalau jus di blender. Iya betul. Kalau jus itu dipakein air. Kalau smoothie itu biasanya ya udah langsung aja di blender gitu. Terus biasanya kita tambahin yogurt gitu-gitu sebenarnya, tapi itu opsional ya. Nah tuh ada notes-nya. Kalau yang white itu adalah goals-nya. Structure-nya itu goals ya. Tuh goals yang putih. Jadi goals-nya tuh apa? Ya how to bikin banana smoothie. Terus kalau materials-nya tuh apa aja? Yang warnanya biru katanya tuh di notes-nya. Yang warnanya biru ada apa? 1 apple, 2 bananas, and so on. Terus yang terakhir yang red itu step-nya. Jadi itu language feature-nya ada ya. Ada kata hubung, ada numbering, action verb, dan lain sebagainya. Paham ya? Pinter lah pokoknya. Nah ini juga language feature. Tadi udah dijelasin sama Mbak Lisa dan temen-temen juga. Tuh udah ditulis di papan tulis pas 5 ya, lengkap. Nah karena kita udah review kemarin kita belajar apa aja ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran hari ini. Kalau dari kemarin kan kita paling cuma menelaah ya teman-teman. Hari ini kita mencoba menyusun teks prosedur berdasarkan gambar. Ini di LCD ya, di proyektornya ada nih. How to make ice cream. Di sini ada gambarnya, di bawahnya ada kalimat step by stepnya. Tuh bisa dilihat, collect your ingredients, seat the floor, tuh berdasarkan gambarnya. Bisa dibaca dulu, yuk 1 menit. Ya, udah 1 menit ya. Udah 1 menit, udah tahu ini lagi bikin apa? Ya udah dong, kan ada tulisannya. Oke, bikin es krim ya. Iya, di situ ada gambarnya, bawahnya ada tulisannya. Nah, sekarang kita mau latihan nih. Ini kan contoh aja nih. Kita habis ini mau latihan. Nah, nih. Ini masih kosong, title-nya masih belum ada, jadi goals-nya belum ada, materials-nya belum ada, apalagi step by step-nya. Jadi ini cuma ada gambarnya aja nih. Nanti teman-teman bikin individu, tulis aja ya. Terus nanti Miss kasih waktu 5 menit atau 10 menit? 5 menit ya, pinter-pinter ini nggak mau dikasih yang lama ini. Oh 2 menit, oke 2 menit. Langsung aja ya, nanti abis itu ada yang maju. Nanti kita koreksi bareng-bareng. Yuk. Oke, udah selesai? Sudah. Oke, ini Miss mau spin ya. Ini udah Miss masukin nama-namanya nih yang pada berangkat.
kebetulan berangkat semua. Kita pakai spinner. Siapa yang mau maju? Udah ready semua kan? Oke, kita pakai spinner. Nih dilihat. Nih. Ya. Oh, Mbak Lutfi. Oke, Mbak Lutfi maju dulu, Mbak Lutfi. Oke, bacain hasilnya dari yang digambar, yuk. Di sini. Ya. Itu jadi goalsnya apa tuh? Title-nya? Itu membuat How to? Iya, jadi how to make sunny egg. Nah, betul. Terus materialsnya apa aja? Berarti kalau bikin sunny egg. Lalu Iya. oil sama Iya. Betul. Terus stepnya? toolsnya dulu, Miss. Iya. Oh iya toolsnya. Oh iya betul. Toolsnya apa lagi? Itu di sana ada Iya. pen, rice spatula. Dah. Iya. Terus? Lalu step-stepnya. Step pertama, first pour some oil to the pan. Iya. Lalu second, allow the oil to heat up. Oke. Lalu the next is cracks the eggs into a pan of hot oil. Oke. Next. Lalu, number 4. After that, add some salt and wait for a while until the underside is cooked Oke. Lanjutnya. Then turn the other side of the egg so that it's cooked evenly. Oke. Terakhir. Finally. Oke. Finally. Number 6. Drain the perfectly cooked egg so they don't continue to mix with the excess oil. Oke, pinter ya Mbak Lutfi ya. Ini sebenarnya adalah contoh aja. Nggak selalu misalnya lihat gambarnya seperti itu terus teman-teman kerjanya harus plek kayak gini tuh enggak ya. Ini adalah contoh aja. Terima kasih, tepuk tangan buat Mbak Lutfi. Yuk duduk. Nah sekarang karena teman-teman kan tadi udah ngerjain semua, jadi semuanya bakalan dapat nilai. Yuk kerjanya diangkat dulu. Diangkat kerjanya di atas. Hitungan 1. Kalau Miss Lia bilang hitungan 1 langsung digeser ke kirinya 1 kali. Begitu juga kedua 1 kali lagi gitu. Yuk 1 ke kanan. Oke 2. Nah dah pegang. Nah nanti itu dikoreksi lagi sama teman-teman hasil kerjaan teman-temannya. Menurut ini, apakah strukturnya tadi udah lengkap? Apakah language feature-nya udah lengkap? Nah, tadi kan itu Mbak Lutfi hanyalah contoh. Kalau misalnya ada verb yang action verb-nya nggak harus itu, nggak apa-apa. Yang penting masih nyambung, masih urut gitu-gitu. Contohnya tadi kan allow bla bla bla, terus diganti let bla 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 gitu-gitu ya. Ya, dikoreksi yuk. Miss Lia sambil keliling ya. Kalau ada yang bingung langsung tanya aja. Iya? Kenapa? Ya penilaiannya? Oh ini kalau kayak gini kan tadi nggak sama persis sama Mbak Lutfi, tapi nggak apa-apa karena masih nyambung, nilainya tetap sempurna ya. Ada lagi? Saya Miss. Iya. Nah kalau kayak gini kan kurang 1 aja ya. Oke udah semua? Oke nanti langsung aja hasilnya itu dikembaliin ke temennya yang tadi, terus nanti difotoin masing-masing dikirim ke Google Classroom ya. Oke nanti langsung dikirim Google Classroom biar Miss Lia bisa input. Oke, dah nggak ada yang mau ditanyain lagi nih? Belum lagi ya udah berarti hari ini kita udah belajar apa? Menyusun teks prosedur berdasarkan gambar. Pinter-pinter ya, ini udah next level. Kalau kemarin kita menelaah aja, sekarang kita udah produksi gitu-gitu ya. Oke, tugas minggu depan baca aja ya contoh-contoh teks prosedur yang lain karena masih banyak banget ya buat referensi minggu depannya lagi. So, thank you for today ya teman-teman semua. Sorry apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. You're welcome. Cepetnya di mana? Di play aja, di play.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning everyone. Good morning. Masih semangat ya? Masih. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, let's pray together by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sepertinya berangkat semua ya hari ini. Iya dong. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan kemarin, yaitu tentang apa? Recount text. Iya, yaitu personal recount text. Nah, di sini Miss Winda sudah mempunyai judulnya. Apa nih judulnya? Iya, Family Holiday at Tanjung Setia Beach. Nih Miss Winda punya gambar. Ini gambar apa ya? Pantai. Ada yang tahu nggak ini gambarnya gimana? Iya, kan tadi Tanjung Setia Beach. Nah, dari gambar ini Miss Winda itu punya keterangan. Jadi Miss Winda punya kalimat ya. Nih. Nah, last year, at the end of the year, my family and I decided to spend our holiday at Tanjung Setia Beach, which located around 234 kilometers from Bandar Lampung. Nah, masih ingat nggak kemarin itu struktur reconteks itu apa aja? Masih. Apa aja? Orientation, event, series of event, sama iya reorientation. Nah, yang pertama itu orientation. Orientation itu apa ya? Ada yang tahu? Memperkenalkan. Iya, biasanya orientation itu berisi tentang perkenalan pengawalan dari kejadian itu atau memperkenalkan di mana nih tempat kejadiannya, seperti itu ya. Jadi gambar pertama ini menunjukkan tentang orientation. Kemudian yang kedua gambar apa nih? Ini tuh gambar keluarga yang berlibur di pantai. Nah, when we arrived at the beach, we were surprised to see the beautiful view of the beach. Nah, setelah orientation, strukturnya apa ya? Series of event. Jadi, series of event itu apa? Kronologi tentang kegiatan. Oh ya, kronologi atau apa aja sih yang terjadi di kejadian itu. Jadi peristiwa-peristiwanya itu apa aja, kronologinya apa aja. Kemudian, nah di sini itu keluarganya itu melakukan kegiatan di pantai. Nih, nah di teks ini ada kata-kata yang masih kurang nih. Siapa yang tahu apa kata-katanya? Miss Winda kasih clue ya, ini itu tentang conjunction. N apa bukan Bu? And coba ya kita baca. My father, my sister and I swim in the beach. And we just realized that there was really cold and windy. Apakah betul? Betul, iya. Kemudian selanjutnya ya, ini gambar itu menyelam, terus melihat apa ya ini? Terumbu karang, iya. Nah, di sini ada kata kerja yang masih menggunakan simple past tense. Sedangkan di dalam reconteks itu kita menggunakan simple past tense. Siapa yang tahu simple past tense-nya dari kata kerja dive? Ya, Mbak Lutfi? Dive, ada D-nya ya. Oke. Iya, betul. Then my mother and my father dived to see the beautiful coral reefs on the sea surface. Kemudian selanjutnya ini gambar apa?
Ini piknik ya, makanan ya. Biasanya tuh kalian kalau pergi ke pantai makan nggak? Makan seafood. Nah, ini juga ada kata kerja bentuk masih dalam bentuk simple present tense. Kira-kira apa nih bentuk simple past tense-nya? At, iya betul. Betul sekali. Ada yang mau membacakannya? Mbak Miska? After spending few times Iya. in the beach, we felt hungry and we ate the food that my mother has prepared from home. Nah, ini tuh setelah berenang itu sekeluarga itu merasakan lapar, kemudian mereka memakan makanan yang dibekal dari rumah. Nah, ini foto ini gambar apa? Selfie. Kalian pernah selfie di pantai? Oh, sering. Nah, ini ada kata-kata yang kosong nih, ada teks yang kurang lengkap. Miss Winda kasih clue juga, sepertinya ini juga conjunction isinya. Siapa yang tahu? Ya. Oh, for. Coba ya kita baca. While waiting for the sunset, we took pictures for the memories in Tanjung Setia Beach. Betul nggak? Betul. Iya, betul sekali. Nah, finally, biasanya finally itu terdapat di struktur yang apa ya? Yang terakhir, yang namanya apa? Reorientation. Betul sekali, reorientation. Nah, ini gambar apa ya? Sunset. Ini tuh sunset. Finally lah, Miss Winda nih belum tahu nih kira-kira apa sih yang mau ditulis di sini. Ada ya? Ada nggak yang mau menuliskan atau mengarang apa sih yang gambar ini ceritakan? Coba, ya Mbak Adel. Oh, maju di sini aja kan? Di situ aja nggak apa-apa. Itu kalau menurut saya bagusnya finally the sun has set and it's the most beautiful sunset view I had ever seen. Oh, berarti kayak finally akhirnya mataharinya itu terbenam. Nah, pemandangan dari matahari terbenam itu adalah pemandangan yang paling indah yang pernah saya lihat. Oke, coba kita tulis dulu ya. Iya, bener. Jadi, reorientation itu biasanya berisi tentang apa ya? Ada yang tahu? Kesan. Biasanya reorientation itu teksnya itu berisi tentang kesan kita berlibur ke pantai, kesan kita berlibur ke pantai dengan keluarga seperti itu. Paham ya? Paham. Oke, tadi kan sudah ya, kita sudah menyusun tentang struktur dari recount text. Udah pada paham ya? Tadi strukturnya apa aja? Yang pertama orientation, kemudian series of event, kemudian terakhir reorientation. Paham ya? Paham betul? Oke. Terus tadi penggunaan kata kerjanya itu pakai apa ya? Simple past tense. Kemudian selain simple past tense ada apa aja? Conjunction. Iya, betul sekali. Oke. Jadi sudah paham ya semuanya. Nah, Miss Winda di sini punya tugas nih buat kalian. Tadi kan sudah Miss Winda tunjukkan ke kalian gambar-gambar tentang keluarga yang berlibur ke pantai apa tadi? Tanjung Setia. Iya, yang di mana ya letaknya? Kuta Bali. Iya? Bandar Lampung. Iya, Bandar Lampung. Kurang konsentrasi Mbak Berliana. Nah, dari teks yang tadi terdapat pada ini gambar, nanti teksnya kalian susun menjadi satu paragraf utuh, yaitu paragraf recount text. Kalian kan sudah paham mana orientation, mana
series of event, dan yang terakhir reorientation. Kalian susun menjadi satu kesatuan, yaitu text recount. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Belum. Oke, sudah paham semuanya? Oke. I think that's all for our material today. Let's close our learning by hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thanks for your attention, and the last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Mau dipasang ini kayak ibu banget nih. Iya, terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, students. Good afternoon, Miss. How are you today? Are you sure? Yes, I'm fine. Yeah, alhamdulillahirabbil alamin. Okay. Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Let me check your attendance. Ada yang tidak berangkat hari ini? Berangkat, Miss. Alhamdulillah rajin-rajin semuanya ya. Oke, kemarin kan Miss kita udah belajar tentang bulan, nama-nama bulan, nama-nama hari, dan sekarang kita belajar tentang number. Ada yang tahu number itu apa? Oh iya, pinter. Angka, nomor, bisa. Udah tahu, number itu sebenarnya ada berapa sih? Ada 10. Oh, 10. Yang kalian tahu number itu ada 10, betul? Ya kan? Sepertinya. Number itu dibagi menjadi 2. Cardinal number dan ordinal number. Yang biasa kalian kenal cardinal number itu seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata udah pada hafal semuanya. Iya. Contoh dari cardinal number yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ini terlalu mudah buat kalian yang udah pada pinter nih. Terus bedanya cardinal number sama ordinal number ada yang tahu nggak? Belum paham ya? Ya, Miss jelaskan. Cardinal number itu menyatakan sebuah jumlah, menyatakan jumlah. Nah, kalau ordinal number itu tahapan atau urutan. Nah, jadi
yang dinamakan cardinal number itu yang kalian tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya yang tak terhingga itu menyatakan sebuah jumlah. Jadi kalau cardinal itu jumlah. Kalau ordinal number itu tahapan. Contohnya apa sih Miss? Contohnya yaitu 1 sama dengan first. Terus kalau 2 biasanya dibacanya apa? Second. Iya, second. Kalau 3? Third. Nah, biasanya di atasnya ada tambahan. Nah, kalau 4? TH. Lah, 4 selanjutnya kalau pertama kan pakainya ST first. Terus kalau 2 itu pakainya ND second. Kalau third itu pakainya RD. Biar gampang. Kalau 4 itu biasanya pakainya TH atau TH. Iya. Nah, selanjutnya 5, 6, 7, 8 itu pakainya TH semuanya. Ya. Kecuali kalau misalkan Miss kayak gini, kalian bacanya apa? 21st. Ini kita bahas ordinal number ya. 21st. Ordinal number itu yang menyatakan sebuah tahapan. Jadi bacanya ini kayak gini, 21st. Iya. Kalau kayak gini 25th. Iya, pinter. Ya, paham sampai sini? Perbedaan cardinal number sama ordinal number. Paham? Kalau cardinal number itu menyatakan kalau ordinal number itu menyatakan biasanya dipakai di prosedur teks. Iya, contohnya itu. Terus yang tadi yang kemarin kalian diajar sama Miss Lia juga? Oh iya, betul sekali, yang biasanya diajar sama Miss Lia itu prosedur teks. Gitu. Terus misalkan Miss mau kelihatan dari sini, kelihatan ya? Kelihatan, Mobil pertamaku. Yang kedua. Nah, kalau mobil pertamaku pakainya apa? My first car. Iya, pinter. My first car. Kalau 2 mobil, two Cars. iya, ada S-nya ya. 2 cars. Oke, Miss rasa kalian udah pada paham semuanya. Jadi sekarang waktunya Miss punya sebuah hadiah, bukan hadiah. Bukan hadiah, tenang, bukan hadiah. Exercise ya. Oke. Tadi nggak balik. Kalian nanti tebak ya. Ini pakai cardinal number. Terus ini apa ini? Terus coba 49. Iya, pinter. Sekarang Mbak Miska. Iya, pinter. Kalau ini 15. yang benar mana? 15. Oh iya, pinter. Terus coba buka halaman 43. Ini udah ditulis ya?
Coba ini dulu. Ada yang mau maju, 2 anak? Yuk Mbak Lutfi. Ya Miss, sebentar Miss. Ditulis ya, pakai huruf. Yang mana Miss? Dua-duanya semuanya? Satu aja. Yang bawah ya Miss ya? Boleh. Ya. Terus, ya. Terus atasnya siapa mau? Mbak Berliana, yuk. Kasih. Coba kita koreksi bersama. Anita has 3 handphones. Betul nggak tulisannya kayak gini? Betul. Betul. Terus Rizal has 1000 pictures. Betul nggak tulisannya kayak gini? Iya, berarti udah pada bisa ya. Oke. Miss Kira, kalian ini udah sore tapi lemes ya? Ya emang iya ya. Karena sore jadi lemes. Coba tepuk semangat sekali yuk. Tepuk semangat. Gimana tepuknya? Nggak paham, nggak bisa. Ya, Miss contohin, tepuk semangat. Semangat gitu ya, coba. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, ternyata murid-muridnya Miss ceria-ceria semuanya setelah bertepuk semangat. Iya. Oke. Miss Kira, cukup materi pada sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian ya. Akhirul qauli wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik, Ibu. Baik. Oke, before we start our lesson today, let's start our lesson today by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada yang nggak berangkat hari ini? Semua Bu. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang descriptive text. Ada yang masih ingat descriptive text itu apa? Ini teks tentang mendeskripsikan. Ya, mendeskripsikan sesuatu kayak hewan, orang, atau benda ya. Oke, kemarin ada generic structure-nya. Generic structure-nya ada apa aja ya? Ada identification. Ya, identification itu apa? Pengenalan. Dan yang description itu deskripsi ya. Terus untuk language feature-nya ada apa aja? Simple present sama adjective. Oke. Kemarin kita udah belajar tentang generic structure-nya, language feature-nya, dan sekarang kita belajar how to write descriptive text. How to write descriptive text yang pertama itu ada finding a topic. Jadi sebelum kita menulis descriptive text itu kita harus mencari topiknya dulu. Kita mau mendeskripsikan apa? Tentang hewan, orang, atau benda. Nah, setelah kita
finding a topic atau mencari topiknya. Setelah kita dapat topiknya, kita examining and exploring your topic. Jadi kita tuh mencari topiknya itu apa, dan kita tuh examine, kayak mengexamine topiknya itu. Misalnya kita mendeskripsikan tentang hewan, cat, misalnya cat, kucing ya. Kira-kira kucing itu berwarna apa? Terus kucing itu ada telinganya ada berapa? Kucing itu lucu atau enggak? Nah gitu. Selanjutnya kita ada organizing your information. Organizing your information. Ada 3. Di situ ada a topic sentence, ada supporting sentence, ada concluding sentence. Di sini ada contohnya ya. Contoh descriptive text. Yang my dog. Nah di situ yang berwarna merah itu termasuk topik sentence. Ada yang mau bacain? Mbak Winda coba. Mbak Lutfi, yang berwarna merah. My dad bought me a dog on my birthday. Oke, my dad bought me a dog on my birthday. Nah, itu tuh termasuk topiknya. Dan yang berwarna hitam itu termasuk supportingnya. Jadi, supporting topiknya. Kan topiknya itu dog. Nah, dognya itu dijelasin di situ. Ada yang his name is Doggy. He has brown fur. His fur is really soft and he likes to be rubbed on his belly. He has a long tail and a big body. I always take him for a walk around because he really likes it. Nah, yang berwarna merah lagi terakhir itu ada concluding sentence-nya. Coba Mbak Berliana bisa bacain? Okay, Doggy is already part of our family. Oke, jadi itu tata cara penulisan descriptive text. Coba yang sekarang ada teks lagi di sebelahnya yang panda. Coba kalian identifikasi yang mana topiknya dan yang mana supportingnya, yang mana concludingnya. Miss kasih waktu 5 menit ya. Oke, udah. Coba ada yang tahu yang mana topiknya? Yes. Ya, coba dibaca. I went to the zoo yesterday and I saw a panda for the first time. Oke, yang concludingnya siapa yang tahu? Ada Miss. Ya. Pandas is an animal from China. I like pandas because they are so cute. Oke, udah paham ya semuanya? Sudah. Oke, tadi tuh kita tuh mau menulis descriptive text. Kira-kira tahapannya ada apa aja ya? Oke, finding a topic itu kita ngapain? Oke, mencari topik. Terus yang kedua, examine your and exploring your topic. Itu kira-kira kita ngapain? Menguraikan topik. Oke, terus yang ketiga apa? Organizing your information. Oke, organizing your information ini punya tiga tahap, yaitu ada apa aja? Topik sentence. Terus? Supporting sentence, sama concluding sentence. Oke, selanjutnya Miss kasih tugas ya, kalian bikin descriptive text sederhana aja. Nanti kalian bacain di depan, sekaligus kalian identifikasi yang mana topiknya, yang mana supporting sentence-nya, dan yang mana concluding-nya. Miss kasih waktu 5 menit. Nanti salah satu dari kalian maju ya. Oke, gimana? Udah selesai? Udah. Oke, siapa nih yang mau maju? Oke, silahkan.
My rabbit. I have a rabbit. His fur is white and has black spot. He has long ears and short tail. He also has cute red big eyes. My rabbit likes to eat carrot and other vegetables. When I release my rabbit out of his cage, he used to jump everywhere and he was hard to catch. So I could just put him in his cage because I'm afraid that he might be running away. I don't want to lose my rabbit because I love him very much. Oke, coba Mbak Lutfi. Yang mana topik sentence-nya? Topik sentence-nya yang I have a rabbit. Oke, untuk concluding sentence-nya? Concluding-nya yang I don't want to lose my rabbit because I love him very much. Oke, betul ya teman-teman? Betul. Oke, terima kasih Mbak Lutfi. Oke, sekarang sudah paham semuanya ya? Sudah pinter nih nulis deskriptif teksnya. Oke, tadi kan udah ini ya, udah belajar tentang menulis deskriptif teks. Selanjutnya Miss kasih tugas lagi nih. Tadi kan baru bikin deskriptif teks yang sederhana. Nah, nanti kalian bikin deskriptif teks di rumah tentang orang tua kalian, mendeskripsikan tentang kedua orang tua kalian. Ada ayah dan ibu, terserah kalian mendeskripsikan siapa di antara mereka. Oke, mungkin itu saja yang bisa Miss sampaikan. Apabila ada kesalahan, Miss mohon maaf. Let's close this lesson by saying hamdalah together. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.